It's the start of the new year and the Busby Babes are unstoppable. Last season's league champions and European Cup semi. Film United diangkat dari sebuah kisah nyata tentang sejarah kelam klub sepak bola Manchester United yang terjadi pada 6 Februari 1958, tepatnya pukul 15.04, yang disebut sebagai tragedi Munich. Setelah bangkit dari kejadian kelam tersebut, kini klub sepak bola tersebut menjadi salah satu klub yang berjaya di Inggris dan daratan Eropa. Film ini mengajarkan tentang bagaimana seharusnya suatu organisasi tetap bersemangat untuk bangun dan bangkit dari keterpurukan. Film ini juga ingin menggambarkan bahwa sepak bola sebenarnya bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang sejarah, loyalitas, dan kebanggaan. Drama ini terutama berfokus pada hubungan antara asisten manajer Jimmy Murphy dan pemain muda Bobby Charlton. Terlihat Bobby muda yang pada saat itu telah merasa mampu dan layak untuk ikut sebagai pemain dalam tim utama dan meminta kepada Jimmy untuk bisa diberikan kesempatan bermain. Ternyata Jimmy tidak serta-merta mengabulkan permintaan Bobby. Jimmy meminta agar Bobby menambah porsi latihan di luar latihan resmi yang diadakan oleh klub, dan Bobby menerimanya dengan sangat bersemangat. Di sisi lain, sang bos melihat seorang pemuda yang sedang berlatih dengan sangat giat, dan ternyata pemuda itu ialah Bobby. Si bos yang bertanya pada Jimmy, dan Jimmy menjelaskan kalau itu Bobby ialah pencetak gol terbanyak di Liga Antwerp, dan si bos sangat terkesan dengan itu. Dan ia berkata, kalau begitu jangan merusaknya. Setelah sesi latihan usai, terlihat Bobby merasakan sakit di pergelangan kakinya dikarenakan porsi latihannya yang meningkat. Namun orang di sana menjelaskan itu hanya cedera biasa, cukup dengan istirahat dan akan sembuh dengan sendirinya. Tiba-tiba Bobby dipanggil oleh bos dan ternyata dia akan bermain besok di tim utama. Terlihat dari senyumnya yang mengartikan kalau Bobby sangat senang akan hal itu. Akibat rasa sakit dan mengingat kalau besok dia akan bermain di tim utama, membuat Bobby tidak bisa tidur dan memutuskan dia keluar untuk mencari angin segar. Dan dia pun terkesan saat melihat stadion milik klubnya tersebut yang bernama Old Trafford pastinya. Sembari memandangi Old Trafford yang sangat indah, Bobby Charlton dijumpai oleh petugas, dan petugas itu menyuruhnya untuk kembali tidur dikarenakan besok Manchester United akan bertanding. Tiba saatnya pagi dan terlihat Bobby yang sangat terburu-buru. Ternyata akibat susah tidur semalam membuat Bobby kesiangan, dan saat sampai di ruang ganti, Bobby sangat gembira melihat rekan-rekannya yang sedang bersiap untuk pertandingan. Bobby Charlton pun langsung pergi ke tempat duduknya dan terlihat kaos bertulisan angka 9 dan itu nomor punggungnya. Seperti biasa, si bos yaitu Sir Matt Busby masuk dan memberikan timnya motivasi. Setelah merasa semangat sudah membara, akhirnya mereka menuju lapangan. Di sana terlihat jelas kalau Bobby muda masih sangat canggung karena itu adalah pertandingan pertamanya di klub utama. Akhirnya pertandingan usai, Bobby Charlton menyumbangkan 2 gol di pertandingan pertamanya. Scene pun berpindah. Terlihat para pemain yang sedang mengikuti latihan di tengah hujan salju. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk bertanding di pertandingan berikutnya. Terlihat Busby Babes sedang berada di puncak kejayaan. Sedikit informasi, Busby Babes adalah julukan untuk Manchester United di era Sir Matt Busby. Di masa ini, Manchester United sedang berada di puncak kejayaannya. Setelah memenangkan leg pertama dengan skor 2-1 di Old Trafford, Manchester United akan melakukan perjalanan ke Iron Shore Time. Tapi di sisi lain, Mr. Herdecker dari Football League menelepon dan meminta agar MU segera bertolak ke Inggris karena ada pertandingan di Inggris dan aturan liga mengharuskannya untuk kembali ke Inggris setidaknya 24 jam sebelum pertandingan dimulai. Dan Mr. Herdecker mengatakan kepada Sir Matt Busby, kau diminta kembali ke Inggris hari Jumat tanggal 7 dalam rangka memenuhi jadwalmu. Jika tidak, maka pihak dari Football League akan menurunkan poin Manchester United. Setelah Sir Matt Busby bercerita kepada Jimmy tentang hal itu, Jimmy pun mengusulkan pada si bos untuk menyewa pesawat agar mempermudah timnya dalam melakukan perjalanan, dan Sir Matt Busby mengiyakan hal tersebut. Sir Matt Busby bertanya tentang kiper barunya pada Jimmy.
Menurut Jimmy, kiper barunya seperti binatang buas, walaupun dia binatang buas setidaknya dimiliki kita. Akhirnya pun mereka bersiap untuk terbang ke Yugoslavia, karena ada pertandingan yang harus mereka ikuti. Dan setelah pertandingan di situ baru mereka bertolak ke Inggris lagi. Setelah tiba di Yugoslavia, mereka diperiksa oleh petugas. Setelah pemeriksaan usai, pertandingan pun dimulai. Skor dari pertandingan ini ialah 3-3. Tapi dikarenakan MU menang gol tandang, mereka pun lolos ke semifinal Piala Eropa. Setelah pertandingan usai, terlihat mereka sudah berada di pesawat terbang, yang menandakan kalau mereka akan terbang ke Inggris guna memenuhi jadwal pertandingan. Dari dalam kabin pesawat terdengar pemberitahuan kalau pesawat yang mereka tumpangi akan mendarat di Bandara Munich guna mengisi bahan bakar. Akhirnya, mereka mendarat dengan selamat di Bandara Munich. Saat mereka keluar dari pesawat, terlihat cuaca yang nampak tidak bersahabat. Mereka menunggu pesawat selesai mengisi bahan bakar dengan mengopi dan bercanda gurau bersama. Terdengar salah satu dari mereka menyarankan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api. Namun yang lain membantah karena jika menggunakan kereta api, maka kita tidak akan tiba tepat waktu dan poin pun akan dikurangi. Singkat cerita, pesawat pun siap untuk lepas landas. Terlihat mereka bersama-sama menuju pesawat itu. Tiba-tiba, pesawat mengalami masalah teknis dan take off pertama pun gagal. Sekarang sang pilot mencoba untuk take off yang kedua kalinya. Terlihat para penumpang sudah mulai merasa cemas dan take off yang kedua kalinya pun pesawat gagal lepas landas. Dan dari dalam kabin terdengar kalau ada masalah dengan pesawat. Maka dari itu sang pilot meminta penumpang untuk kembali lagi ke terminal sembari pesawat diperbaiki kerusakannya. Sekarang mereka terlihat sangat gelisah dan sang kru pesawat menyampaikan pesan pada Sir Matt Busby untuk naik kereta api saja. Namun waktu tidak mendukung karena mereka harus tiba tepat waktu. Sekarang bukan hanya para pemain yang gelisah, namun Sir Matt Busby pun sudah mulai ragu. Mereka pun berada di dalam pesawat, dan nampak beberapa dari mereka memperebutkan kursi belakang. Karena mereka beranggapan kalau di kursi belakang, resiko mati karena kecelakaan pesawat tidak terlalu besar. Namun tidak dengan Bobby. Terlihat ia masih duduk di tempat yang sama, walaupun sebagian dari temannya sudah berpindah ke belakang. Sekarang, sang pilot mulai masuk ke jalur pacuan, dan ini adalah take off yang ketiga. Terlihat dari raut wajah penumpang yang mulai merasa ketakutan, cemas, dan pesawat pun mulai lepas landas. Terlihat guncangan demi guncangan yang menandai pesawat mulai mengalami masalah yang lebih serius dari sebelumnya. Dan hal yang paling ditakuti pun terjadi. Pesawat mereka jatuh saat mencoba lepas landas setelah mengisi bahan bakar di Munich. Dan 7 pemain klub termasuk Jones, Coleman, dan Pex tewas. Sekarang semua menjadi sunyi. Hanya jeritan orang kesakitan yang bisa didengar oleh Bobby. Mayat teman-teman seperjuangannya tergeletak dan terlihat Graham berperan penting dalam menyelamatkan penumpang dari reruntuhan pesawat. Sementara Charlton menderita luka ringan, Edwards dan Sir Matt Busby terluka parah. Sesampai di rumah sakit, Bobby didatangi oleh dubes Inggris guna diminta keterangan tentang berapa yang selamat dan yang hilang. Namun Bobby tidak menghiraukan dubes tersebut. Lantas, ia masuk ke kamar perawatan dan dia pun terkejut melihat banyaknya korban. Dan perawatnya bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Bobby yang trauma pun mencoba memukul sang perawat tersebut. Namun seketika ia dibius. Scene pun berpindah, terlihat Jimmy yang sangat senang dengan pencapaian timnya dari setiap pertandingan. Dan tanpa dia sadari kalau klubnya sedang mengalami insiden yang sangat tragis di sana. Alma mengatakan kalau pesawatnya jatuh. Namun Jimmy tidak sempat mendengarnya. Lalu Alma mencoba untuk mengatakannya lagi. Dan alangkah terkejutnya Jimmy saat mengetahui pesawat itu jatuh. Dan Jimmy minta pada Alma untuk mencari informasi sedetail mungkin. Kini berita tentang jatuhnya pesawat yang ditumpangi oleh tim Manchester United telah menyebar dan menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para penggemar dari klub setan merah tersebut. Dan Jimmy ditelepon oleh pihak Football League. Pihaknya turut berbela-sungkawa atas tragedi yang menimpa Manchester United. Dan pihaknya memberikan penundaan pertandingan Manchester United melawan Wolverhampton Wanderers. Akhirnya Jimmy tiba untuk datang berkunjung guna melihat langsung keadaan timnya.
dan si dokter menjelaskan satu persatu tentang luka yang dialami oleh para pasiennya. Jimmy beranjak ke kamarnya Sir Bobby Charlton, di mana di sana Bobby menangis karena hampir semua teman-teman seperjuangannya mati. Dan Jimmy mencoba untuk memotivasi Bobby untuk tetap semangat. Jimmy pun kini berada di kamar si bos, dan si bos berpesan untuk menaikkan bendera setengah tiang, dan Jimmy mengiyakannya. Lalu si bos berkata, "Semua salahku karena sudah terburu-buru untuk pertandingan liga." Setelah selesai berkunjung, nampak Jimmy sedang duduk di tangga dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata Jimmy hanya tegar di hadapan para pemain. Namun di sisi lain Jimmy menyimpan kesedihan yang amat sangat dalam. Di sisi lain, jenazah dari para pemain itu akhirnya tiba di Manchester. Dan betapa terkejutnya Jimmy saat melihat peti-peti yang tersusun rapi. Rasa sedih, sakit kini bercampur menjadi satu. Dan saat kemudian para kerabat teman terdekat datang untuk memberikan penghormatan terakhir untuk mereka yang sudah mati karena kecelakaan pesawat tersebut. Dalam seminggu Bobby diizinkan meninggalkan rumah sakit dan kembali ke Inggris. Di sana ibu sudah menunggu dengan perasaan senang dikarenakan putranya selamat dari kecelakaan pesawat. Scene pun berpindah, terlihat Jimmy sedang mengikuti rapat guna menuntut kemana arah tim itu. Dan salah satu mengatakan akan membubarkan tim itu dikarenakan tidak cukup uang untuk merekrut orang baru. Namun Jimmy menolak dan berkata, "Ini tentang menunjukkan siapa kita kepada dunia, menunjukkan kalau kita tidak akan tunduk dengan tragedi." Di sisi lain, dengan kekuatan baru yang dibangun oleh Jimmy, akhirnya timnya berhadapan dengan Fulham. Dan timnya yang beranggotakan orang baru itu bisa menang. Dan Bobby pun berkata akan ikut latihan pada hari Senin. Bobby sempat patah semangat, tapi melihat timnya menang, ia memutuskan untuk ikut bermain lagi. Dan tibalah saatnya mereka bertanding melawan Bolton Wanderers. Terlihat Sir Matt Busby datang menggunakan tongkatnya dan masuk ke ruang untuk menyemangati timnya tersebut. Phoenix, rising from the ashes. So, just you, follow Jimmy's instructions. Dan pertandingan pun berlangsung, dan Manchester United kalah 2-0 di final Piala FA pada 1958. Film pun usai. Dari film tersebut, kita juga bisa mengetahui bagaimana kesedihan akan tragedi kecelakaan ini yang sempat membuat para petinggi MU waktu itu untuk menghentikan aktivitas klub untuk sementara waktu. Tragedi yang menewaskan 8 pemain dan 3 staf Manchester United membuat suasana di klub yang awalnya memiliki optimisme tinggi menjadi penuh duka. Namun Jimmy Murphy yang menjadi pelatih menggantikan Sir Matt Busby yang harus dirawat di rumah sakit menolak usulan para petinggi United tersebut. Berkat kerja keras Jimmy Murphy membangun kembali klub dengan beberapa pemain yang selamat dari kecelakaan, United masih dapat berkompetisi, bahkan berhasil mencapai final Piala FA.